Baik, selamat malam semuanya. Kita akan mulai eh, pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu mengenai pemrograman berbasis web programming. Kemarin kita sudah belajar mengenai HTML ini sudah sampai kepada pembuatan ordering list dan lain sebagainya, yaitu dari awal sampai dengan ordering list. Nah, sekarang kita akan mulai untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai form dan tabel. Berikutnya adalah mengenai HTML, mengenai form dan tabel. Yang pertama adalah mengenai form ya. Form ini digunakan untuk memberikan data ke sebuah server di sebuah HTML. Nah, form ini dapat memiliki input-input elemen antara lain text field, checkbox, radio button, submit button, dan lain sebagainya. Nah, sebuah form juga dapat mengandung select select list ya untuk pembobok dan sebagainya, text area, field set, dan legend serta elemen tabel yang lainnya, elemen label serta yang lainnya. Nah, tag yang digunakan untuk membuat form HTML berupa tulisan form ya, diapit dengan tanda kurung segitiga form seperti ini, seperti yang ditampilkan dalam gambar. Kemudian di tengahnya ini adalah input elemennya. Itu adalah tag untuk membuat form. Berikutnya adalah elemen-elemen input di dalam forms. Hal yang terpenting dari elemen form adalah elemen input. Jadi kalaupun kita membuat form doang tanpa ada inputnya, ini belum berarti apa-apa. Jadi hanya sebuah pembuka dan menutup saja. Nanti isinya adalah input. Nah, elemen input ini digunakan untuk mengambil informasi dari user. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengambil data ya. Misalkan inputan user itu apa, nanti bentuknya bisa combo box dan sebagainya. Nah, sebuah elemen input dapat dipakai dengan berbagai cara tergantung dari tipe atributnya. Nah, sebuah elemen input dapat berupa text field, checkbox, ya, checkbox, kemudian password untuk menginput password, radio button, submit button, dan lain-lain. Nah, input tipe yang secara umum digunakan antara lain adalah yang pertama text field. Text field ini digunakan untuk membuat kotak teks ya. Nah, kita akan coba praktekkan untuk pembuatan form dengan misalkan first name apa, last name-nya apa. Nah, kita akan coba buat seperti ini. Kita masuk ke codingannya. Kita sudah siapkan di sini. Pertama kita ketik form. Secara otomatis kalau kita menggunakan menggunakan ini seperti cPanel yang saya buat ini, yang saya pakai ini, secara otomatis dia akan mengcreate penutupnya. Kemudian kita contoh dari ininya. Setelah kita ketik form, kita ketik misalkan first name ya, name atau nama awal gitu ya. Kita pakai first name saja, nama awal. Kita ketik input, tekan input tipe teks. Nah, kita contohnya input tipe sama dengan teks. Kemudian name-nya, namanya. Ini tergantung kita mau kasih apa, misalkan nama atau awal aja, NM awal. Nah, kemudian di form di input ini tidak memiliki penutup, jadi langsung aja kita tutup dengan garis miring seperti ini. Kemudian kita ketik BR. Supaya apa tujuan BR ini adalah untuk agar inputan form input berikutnya adalah turun ke bawah.
Misalkan nama akhir. Ketik input lagi, tipe sama dengan teks. Kemudian name, ini salah, ini harusnya pakai bahasa Inggris, nanti kita rubah nama akhir. Nah, kita tutup, kita nggak usah kasih BR karena ini name. Kita save, ini cuma sampai sini. Ini untuk inputan berupa teks ya, berupa teks. Kita lihat perubahannya. Nah, secara otomatis sudah ada buat inputannya. Misalkan kita ketik nama. Tapi di sini masih sangat sangat apa? Sangat sederhana dan belum dimodif mengenai hurufnya dan sebagainya. Nah, jadi masih sangat masih sangat eh, sederhana banget. Jadi hurufnya yang dipakai masih huruf mungkin dari defaultnya Mozilla Google Chrome yang kita pakai seperti ini. Ini untuk teks ya, teks berupa teks field. Kemudian berikutnya adalah berupa teks password. Nah, kita bisa menginputkan untuk form ini adalah dengan teks password. Misalkan kita tambahin di bawahnya, kita kasih BR supaya turun. Kita di sini ketik aja password, kita input tipe sama dengan password. Kemudian name-nya misalkan password juga. Kita tutup, ya. Coba kita simpan. Nah, ini kalau kita ketikkan kalau sekarang kalau yang ini misalkan nama awal, misalkan nama saya Pak Muji gitu ya. Dari sini ketik aja. Nah, dia kelihatan apa namanya formnya kelihatan walaupun hurufnya masih sederhana banget. Nah, kalau di password ini kalau kita ketik misalkan 123 maka berubah password. Jadi nggak tertulis dengan teks gitu. Itu untuk yang kedua yaitu mengenai input input yang tipenya adalah password. Kemudian yang C atau yang ketiga itu input yang tipenya adalah radio button. Kita buat input radio button ini kita coba ke samping saja mungkin. Yang ini kita BR baru kita ke sampingnya. Kita tambah lagi BR. BR untuk break apa namanya barisnya biar break row jadi barisnya biar turun ke bawah. Kemudian di sini misalkan gender input tipe input tipe tadi apa tadi radio button input tipe radio input tipe sama dengan radio kemudian name-nya sama misalkan sex gender aja lah misalkan sex. Name-nya gender kemudian value-nya misalkan pertama laki-laki laki-laki. Nah, kalau input radio ini kita kasih apa namanya nama ya dari sini nanti eh, bisa ini. Nah, kemudian bawahnya nggak usah kita kasih BR, kita kasih aja spasi ya. Spasi di dalam HTML itu NB NBSP. Terus tutup ini. Ini nanti akan spasi. Walaupun kita nanti ngetiknya di bawah sini. Kita luruskan saja biar rata.
input, kita copy aja ya, mendingan cepet. Ctrl C. Dan di sini sama gender, mungkin di sini perempuan atau wanita. Kita ganti wanita. Salah. Ini ada silang ini berarti salah, berarti salah. N B S P S P nggak pakai B. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada pilihan gendernya. Kalau kita klik laki ya laki, kita klik perempuan ya perempuan. Itu untuk radio button. Jadi button seperti itu. Nah, kemudian kita bikin drop down atau combo box ya, drop down list atau combo box. Nah, kita form yang sama, misalkan pakai select name, misalkan di sini cars ya, kita bisa coba aja apa aja. Nah, kita kasih BR lagi supaya turun ke bawah. Ini jenis-jenis mobil, merek mobil misalkan. Merek mobil. Kasih input, select ya, select name, misalkan mobil. Nah, ini name di sini ada name di sini nanti kita bisa tangkap ya dari name ini, misalkan nama nama awalnya apa, nanti requestnya apa, nanti bisa kita tangkap kalau kita sudah belajar PHP. Belajar PHP untuk masukkan isi yang diinput oleh user tadi, kita bisa masukkan ke dalam database. Tapi masih panjang, ini kita baru pengenalan aja fungsi-fungsinya. Nah, ini misalkan select name-nya itu mobil, nanti kita bisa request-nya itu apa dari name mobil ini. Misalkan request mobil itu apa, yang dipilih apa. Nah, itu secara otomatis nanti akan ketangkep dan kita akan bisa masukkan input ke dalam database. Kita tutup select-nya. Nah, otomatis kalau dia memiliki memiliki penutup, otomatis dia akan membuat tutup. Kita masukkan ke tengah aja biar rata. Nah, kemudian kalau select ini kita bikin optionnya. Ini option itu untuk pilihannya. Optionnya, misalkan option value ya. Value pertamanya apa? Misalkan Volvo. Ini nama value itu adalah namanya. Kemudian kita tutup. Nah, di sini untuk ditampilkan di dalam layar Volvo. Jadi bedanya antara yang di value sama yang di luar, ini adalah yang di value itu yang akan ditangkap melalui name mobil ini. Jadi variabel mobil. Jadi nanti kalau dia pilih Volvo, otomatis dia akan masuk ke dalam variabel mobil. Variabel mobil nanti kita akan kita tangkap requestnya apa, baru kita masukkan database. Nah, kalau yang di sini untuk menampilkan, jadi untuk tampil di layar pilihannya adalah Volvo. Nah, misalkan kita copy saja, 1, 2, 3, 4 aja deh. Yang kedua Toyota, ketiga BYD, keempat misalkan Wuling. Kita copy aja di sini. Oke, masuk market. Market ini dokter. Oke, ini coffee tinggi. Wuling. Kita save. Apa nih? Apa? Kita stop dulu sebentar. Ada yang
Nah, ini kita sudah save. Kita lihat perubahannya. Nah, ini yang apa namanya combo box atau select list ya. Nah, di sini. Nanti kalau user misalkan milih Volvo, ya akan Volvo, Toyota, Toyota. Tapi biasanya di sini kita kasih form kosong ya, form kosong. Misalkan pilih ya. Kan kita bikin di sini copy aja ya, kita copy untuk yang blank di paling atas sini. Misalkan di sini value-nya kita kosongin karena belum ada pilihan. Misalkan pilih, simpan. Nah, di sini kosong. Nah, kemudian kita bisa pilih. Nah, ini formnya masih belum kita atur secara style, jadi masih benar-benar sederhana. Bodinya pun juga masih belum kita atur. Nanti kita juga akan belajar mengenai style ya. Style itu nanti dalam kelompok CSS untuk mengatur tampilan ini biar menarik gitu ya. Ini masih benar-benar kita mempraktekkan yang ada di HTML. Jadi masih hurufnya kecil dan sebagainya. Jadi eh, untuk ini ya dimaklumin dulu aja. Yang pertama tadi kita form untuk menulis apa adanya, misalkan. Kemudian yang kedua di password, nanti tidak termuncul ininya. Kemudian yang ketiga ini adalah radio button. Kita bisa klik pilihan radio button. Nah, yang ke berapa satu, dua, tiga. Yang keempat ini adalah mengenai combo box atau select box atau drop down list ya namanya drop down list. Nah, kemudian kita bisa juga menginputkan di dalam form tersebut adalah checkbox, yaitu untuk checkbox ya. Yang dicek yang mana? Kita coba ketikkan namanya checkbox ya. Nah, kemudian kita ketikkan lagi di sini seperti ini aja. Kita copy dua ini ya. Cuma namanya checkbox, checkbox. Tipenya checkbox, checkbox. Kemudian namanya misalkan mobil. Jadi sama ya kalau mobil. Misalkan kereta ya. Nama kendaraannya jadi kendaraan. Kita copy saja. Oh, kemudian value-nya kita rubah value-nya. Misalkan kendaraannya apa? Motor. Kemudian di sini mobil. Mobil. Motor. Nah, ini mirip radio button ya mungkin ya. Kalau kita save, kita nah ini lagi kita refresh. Nah, checkbox seperti radio button, cuman kalau radio button kan bulat ya, ini kotak. Kalau ini bulat gini ya, ini kotak. Nah, ini kalau ini bisa dipilih beberapa. Kalau yang ini cuman salah satu aja. Kalau radio button. Kalau yang ini checkbox ini bisa pilih dua-duanya mungkin semuanya atau dua-duanya atau salah satu bisa dipilih. Misalkan ada pilihan banyak. Maaf ini harusnya ke bawah ya kita kasih BR ya. Jadi lupa kasih BR. Berarti di sini kita kasih BR biar turun. Kita save.
Nah, sudah turun. Misalkan kita tambahin untuk apa checkboxnya kita tambahin di sini kereta ya. Press untuk checkboxnya. Klik semuanya bisa. Atau dua atau tiga. Nah, itu. Kalau checkbox seperti itu. Kemudian setelah checkbox, kita yang terakhir yaitu mengenai submit ya. Belum belum terakhir nih ada apa text area. Text area itu untuk yang apa inputan namun bisa berupa paragraf. Jadi panjang tulisannya itu panjang. Itu untuk text area. Beda dengan input. Kalau input itu karakternya nggak terlalu panjang. Tapi kalau karakternya panjang, itu nanti kalau di database itu bisa nggak cuma varchar gitu ya. Itu bisa beberapa ini teks ya, berupa teks apa medium text atau short text atau dan apa yang panjang itu long text. Nanti untuk itu menggunakan text area. Tapi kalau untuk inputan mungkin cuma sampai 200 karakter di bawah 255 karakternya itu kita menggunakan input input tipe. Input tipenya seperti yang di sini nih. Jadi input tipe teks. Kalau teks area itu lebih panjang lagi. Nah, kita buat untuk submitnya ya, input tipe submit. Jadi form itu pasti ada submitnya. Jadi kalau kita input-input terus nggak ada submitnya, itu nanti kemana larinya kan? Pasti harus ada input tipe submitnya. Kita buat di bawah sini. Atau sebelum submit kita pakai teks area dulu. Biar inputannya pas. Submit biasanya di terakhir. Text area. Nah, contoh aja text area, yaitu text area. Pakai row, maksudnya row itu bisa ke bawahnya berapa? Text area. Area. Jadi teks-teks ini nggak usah diapalin, nanti kita bisa tahu sendiri ya. Kalau diapalin banyak. Text area. Text area. Nah, kemudian di sini ada row-nya. Misalkan row-nya kita kasih 4 ya. 4 row. Kemudian calls-nya itu maksudnya panjangnya. Kolom sama dengan 50 karakter. Kemudian di sini pasti ada tutupannya. Ya di tengah lagi. Nah di sini judulnya ya. Judulnya apa? Misalkan untuk input teks areanya misalkan apa judulnya apa gitu. Silakan isi. Tapi di sini harus dikasih name juga. Nggak cuma misalkan name-nya. Jadi untuk menangkap apa namanya menangkap request dari user kita kasih name. Misalkan sini berita. Kita save. Nah, untuk teks area seperti ini. Jadi ini apa namanya untuk isiannya silakan diisi di sini. Nah, kita bisa isi. Nah, nanti apa namanya untuk lainnya itu bisa kita tentuin. Lainnya mau rata kiri, rata kanan bisa kita tentuin. Nanti ada pengaturannya. Nah, kalau ini apa adanya. Misalkan kita nggak usah tulis ini ya. Ininya nggak usah. Langsung aja ke sini. Kita bisa kasih line sini. Justify misalnya. Kita save. Otomatis dia nyesuaiin. Seperti itu.
Jadi nyesuaiin rata kanan kiri. Itu untuk text area. Dan yang terakhir adalah mengenai submit. Jadi form pasti ada submitnya. Nah, form ini nanti juga dikasih nama ya. Namanya misalkan apa? Eh, Misalkan form untuk ininya apa namanya? Di get-nya kemana gitu. Nanti kita kasih kasih nama. Tapi ini yang penting kita eh, coba aja dulu mengenai nanti karena kita belum belajar mengenai untuk masuk ke database-nya atau request-nya kita belum tangkap ya. Cuman kita baru menampilkan saja. Jadi kita kasih di sini mengenai tombol tombol submit, input tipe sama dengan submit. Submit, kemudian value itu namanya apa? Misalkan enter, udah kasih tutupan. Nah, di sini tadi kita kasih apa namanya BR ya, biar turun. Kita simpan, saya refresh. Nah, sudah ada ya, submitnya adalah enter ini. Dan nanti begitu di enter, dia lari kemana? Kita bisa juga menggunakan form apa namanya, eh eh, actionnya kemana? Form action apa? Kemudian actionnya kemana? Actionnya itu misalnya ke halaman berikutnya. Begitu kita enter, nanti akan menampilkan requestnya. Bisa seperti itu. Kalau kita sudah belajar PHP, tapi sekarang belum belajar PHP baru HTML. Mungkin untuk teori form sampai di sini, yaitu pertama mengenai input tipe secara teks, ya, teks yang cakupannya masih di bawah 250-an karakter, kemudian password, kemudian radio button, kemudian drop down list atau combo box, kemudian checkbox, dan yang terakhir adalah submit tadi ya, text area sama tak submit. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Pak, nanya dong Pak. Silakan di. Ya itu kalau misalkan kalau Bapak ini submit itu lebih milih button atau input tadi Pak? Kalau button itu biasanya dia tuh masih pakai JavaScript ya. Kalau ini langsung. Biasanya kalau input tipe dengan submit seperti ini langsung. Jadi nggak perlu lagi perantara JavaScript. Biasanya kalau Hmm, button itu nanti larinya kita nanti kalau tipe input tipe button ya, misalkan buttonnya kemana? Nah biasanya kita kasih ID atau kasih kelas ya kan, kelasnya larinya kemana? Nanti lari ke JavaScript gitu. oke baik Nanti, Pak. nanti kita juga akan pelajari secara button ya, secara button secara maksudnya button seperti ini kan, maksud kamu? Oke baik Pak. Masih Pak. Misalkan ini ya, misalkan kita coba button ya yang ditanya Andi, gunakan button apa? Buttonnya misalkan sini enter. Nanti juga di tengahnya ini akan ada ininya, akan ada misalkan tipenya apa, tipenya button terus kemana, ID-nya lari disubmit kemana gitu kan. Nanti kita terjemahkan di sini. Tapi kita belum belum membuat get ya, membuat apa namanya untuk membuat getnya belum. Nah, sama antara button sama ini sama. Tapi kalau kita sudah nanti juga belajar, kita akan pelajari juga mengenai apa nih yang itu nih yang sudah ada ininya. Ya Pak. Ya. Bootstrap. Wah, bootstrapnya. Kalau kita udah kita juga akan belajar bootstrap. Bootstrap itu juga gampang. Kita bisa bisa ini lihat di ini. Jadi nanti lebih di bootstrap itu udah diatur ya. Form-formnya itu udah diatur. Kita tinggal ngikutin saja. Nanti warna-warnanya pun juga sama sama bootstrap sudah dipilihkan seperti itu. Antara button sama sama submit hampir sama. Cuman kalau submit itu langsung ya. Jadi alamat yang formnya ini apa? Actionnya misalkan form actionnya apa gitu kan.
kemudian ininya kemana, nanti di apa namanya, itunya ada. Kita akan belajar lebih lanjut untuk penggunaan form secara secara menyeluruh nanti kalau kita sudah belajar link dan sebagainya. Ini kita baru menampilkan sebenarnya form itu tampilannya seperti apa, seperti itu. Ada lagi, ada yang mau praktek? Monggo, dari pembuatan form ini. Willy ada belum, Willy? Willy mau praktek? Atau Kiki? Oke, Bapak. Bisa praktek, Kiki? Atau Cornel? Kiki apa Cornel yang mau praktek? Silakan. Zara, script, add kan ya? Add. Kamu praktek bisa, Ki? Ya, nyoba-nyoba nggak apa-apa. Coba sekalian ngitung apa, ngidupin ini ya, Ki. Ngibudin apa namanya? Menghidupkan ininya. Eh, Coba yang dari awal contoh apa namanya? Sambipinya, Ki. Bagi yang MVP-nya. apa, yang belum tahu ya, Kelihatan nggak, Bapak? kelihatan kelihatan. Jadi sebelum misalkan kamu stop dulu Sambipinya. Ini kita pakai Sambipi control panel itu portable jadi nggak perlu install. Kita langsung run. Nah, stop. Coba kamu refresh di browsernya, Ki. Refresh di browsernya. Belum belum nongol, Ki. Harusnya, Ya, nah, karena kita apa SAMPP-nya belum diaktifkan secara otomatis, localhost-nya masih belum belum kelihatan. Coba sekarang dihidupkan, Ki. Jadi istilahnya servernya kita belum punya. Servernya belum aktif. Nah, setelah Apache-nya diaktifkan, langsung refresh, Ki. Ini udah nyala. Nah, maka script yang kita buat sudah nongol ya. Coba ininya codingannya, Ki, dilebarin sedikit. Ini Kiki menggunakan Notepad murni ya, bukan Notepad plus plus. Jadi Notepad murni yang memang benar-benar kita harus berjuang untuk untuk tidak otomatis ya, masih manual banget seperti itu. Tambahin tadi yang apa? Setelah ini udah apa? tambah sini, Bapak. Ya, checkbox kan tadi ada. Yang cek belum belum ini, belum mana. Coba simpan dulu, langsung di refresh. Tambahnya udah ada wuling atau belum? Udah ada wuling. Nah, sekarang checkbox. Kasih biar lagi, biar turun. Di sini, Ya, di bawahnya boleh, di situ boleh. BR gini. Ya, diurutin aja, Ki, di tab, pakai tab, Ki, biar biar rata. Jadi biar rata. Nah, B-nya huruf kecil aja. Enggak ke yang ini aja yang paling ujung. Merek mobil itu. Ratain sama merek mobil. Dimundurin sampai rata Oh, merek mobil itu, Ki. Nah, situ. Kemudian apa? Habis itu kan tadi apa? checkbook ya. Eh, Setelah merek mobil checkbox. Checkbox itu di ini aja, pakai apa? Di copy dari input tipe radio button itu. Yang Yang ini. dari radio button itu, input tipe radio. Itu kamu copy aja. Nah, itu. Ya, ditaruh di checkbox itu. Tap aja, tap satu. Tap lagi yang bawahnya. Bawahnya tap lagi. Bawahnya. Input yang bawah. Di tap lagi satu. Oh, kebanyakan.
Satu, satu aja. Oh. Nah, itu radionya diganti, checkbox, checkbox. Bawahnya juga sama, name-nya kendaraan. Value-nya nanti value-nya bisa pertama mungkin motor, mobil, sepeda, dan sebagainya. Ini motor. Misalkan motor, itu copy aja Ki dari atas, dari kendaraan itu. Ya, itu copy nggak apa-apa dari atas. Sampai 4 atau 5 gitu nggak apa-apa. Terus yang bawah, yang paling bawah ntar dihapus aja. Bukan lagi. Yang bawah dihapus aja Ki, yang perempuan itu. Iya. Ganti kendaraan pertama motor, kedua mobil, ketiga pesawat, empat kereta dan seterusnya. Terserah kamu. Nah, value itu untuk pilihannya, sedangkan yang tampil itu nanti yang akan diganti yang di pria itu. Pria itu nanti akan tampilan. Kalau sekarang kita save dengan seperti tampilan itu, maka tampilannya pria semua. Coba kamu save langsung. Kamu refresh. Kamu refresh coba. Pasti tampilannya pria semua. Ya kan? Coba itu ya walaupun value-nya sudah bukan pria, tapi tampilannya tetap pria. Coba kamu ganti motor. Oh, yang ini ya. Oh, Iya, ngikutin ini ya, Bang? iya betul. Itu harus disesuaikan dengan apa namanya? Dengan value-nya. Sedangkan name-nya itu untuk variabel, value itu untuk isinya. Nah, tampilannya yang yang kita ketik ini. Coba di refresh. Nah, Oke. seperti itu. Coba kamu cek. Coba diisi dari atas, Ki. Kiki Kurniawan. Enggak bawahnya dong. Nama Iya. nama pertama Kiki Kurniawan. Kawasan 123. Terus mau pilih mobilnya apa? Seperti itu. Nah, kendaraannya boleh dipilih semua atau salah satu. Jadi untuk checkbox itu bisa semuanya atau beberapa saja itu untuk checkbox. Kemudian setelah checkbox kita text area Ki. Itu dikasih BR dulu, Di sini ya. ya di bawah. Dimaju lagi, dimajuin urut yang atas itu. Kemudian enter, maju lagi, tap satu kali. Nah, untuk text area. Lurusnya BR apa? Enggak, udah Serah. langsung. Langsung situ aja. Ini lurusnya input, lurusnya input dimajuin aja nggak apa. Satu lagi. Wih, text area. Oke. Area. Oke. Ditutup lagi dengan itu. Dikasih kolomnya ya. Situ. Enggak, dari situ aja nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa kayak tadi nggak apa-apa. Nggak kayak tadi, di sampingnya aja nggak apa-apa. Oh, Langsung tutup aja nggak apa-apa. Di bawahnya di antara text area itu yang sebelumnya yang depan hmm. yang situ spasi kasih rows misalkan berapa empat biar Sama biar ke dengan. bawahnya dikasih petik terus kemudian spasi calls itu kolomnya ke sampingnya berapa
Misalkan 100 biar panjang. Dikasih petik dulu. Coba kita save, kita refresh. Nah, seperti itu. Itu yang tadi coba diinput untuk paragraf. Nah, itu coba kalau ini masih masih ini. Nggak kanan ya. Oh, di Seperti itu. just lens ini. Dikasih line juga boleh. Lain sama dengan justify biar rata kanan kiri. Hmm. Justify. Tutup. Tutup. Pakai ini. Nah, itu. Spasi. Nah, simpan. Nah, terakhir adalah membuat submit. Membuat submit. Kasih biar lagi, Ki. Input tipe. Coba aja di Ini, copy aja dari input tipe apa? Input tipe yang atas tuh. ini Nama nih. tuh. Nama. Di input nama. Nama awal itu di copy aja input tipenya. Di sini. Iya, boleh. Biarnya nggak usah. Copy, paste. Itu nggak. Nah, itu. Hapus aja itu. Majuin lagi. Urutin. Input tipe submit. Di sininya. Teksnya diganti Udah. submit. Enggak itu di teksnya itu. Input tipe kan teks tuh diganti submit. Submit. Kemudian name-nya, sorry, value. Langsung value bukan name. Pakai enggak, pakai name. Value aja, Hmm, value. ini value gitu aja. Name-nya diganti value. Namanya diganti value. 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 Sama dengan, nah itu, misalkan apa? Enter. Atau input. Silakan. Nah, seperti itu. Kita simpan. Nah, sudah ada muncul Hmm. ya. Nanti begitu kita formnya kita get, kita input apa? Di situ input otomatis dia akan lari ke form itu nanti diarahkan kemana, actionnya kemana. Nah, sekarang kita belum belajar sampai action, baru kita menampilkan form apa adanya. Nah, sampai di sini eh, apakah mau ada yang ditanyakan? Aman sih, aman, aman. Tinggal Gampang ya? ngelancarin ini. Tinggal Ya, ngelancarin, ya. lebih gampang ya dengan ini ya. Baik, kita akan coba tambah lagi satu satu atribut yaitu mengenai tabel. Walaupun kemarin kita sudah singgung, tapi biar urut ya. Tadi kan kita belajar form dan tabel. Nah, sekarang kita tambah satu lagi adalah mengenai tabel. Tolong di stop share screen-nya gantian. Oke. Nah, Oh. yang kedua adalah mengenai atribut dari HTML tabels. Tabel ini didefinisikan dengan tag table, ya keterangannya table gitu. Jadi eh, tanda lebih besar, lebih kecil dengan segitiga, kurung dengan table. Kemudian tabel terdiri dari tabel row atau baris dengan tag tr. Jadi setelah kita kasih atribut tabel, maka kita kasih atribut tr itu untuk eh, row-nya. Kemudian tabel kolom disingkat di sini adalah data td. Kemudian tabel row atau baris juga dapat terdiri dari tabel heading. Jadi pada saat kita nggak hanya dengan TD tapi dengan TH. TH itu tag heading, tabel heading. Nah, kemudian TD itu tabel data. Data ini nanti eh, di bawahnya heading ini. Seperti itu. Nah, kemudian atribut tabel ini dengan atribut border dan width. Jadi bisa kita style atau kita eh, apa? Kita
kita bagusin atau kita percantik gitu dengan menggunakan style width atau yang lainnya. Mungkin nanti bisa kita kasih bordir atau kita kasih warna-warna seperti itu. Nah, sedangkan style width ini adalah menunjukkan lebar dari tabel tersebut. Biasanya lebar ini bisa pakai pixel atau bisa pakai presentasi dari layar yang ada di monitor. Kalau pakai pixel kita terjemahin pakai pixel, tapi nanti kalau pixel itu misalkan monitornya itu pakai HP atau inilah lebih kecil nanti eh, tidak sinkron. Kalau biasanya kita apa? Kita isi apa namanya? Width-nya ini dengan pixel, begitu pixelnya ini misalkan 1000 pixel, otomatis kan 1000 pixel nggak mungkin muat di HP. Nanti nggak nyesuaiin. Nah, kalau yang paling bagus adalah menggunakan persentase ini. Persentase ini bisa eh, mengukur dari lebar dari layar yang kita miliki. Misalkan layar HP atau aku otomatis menyesuaikan misalkan 100% ya. 100% dari HP tersebut. Kemudian kalau layar monitor untuk laptop atau komputer, nah itu menyesuaikan dengan layar dari komputer tersebut. Kemudian atributnya seperti ini. Kita akan coba buat sebuah tabel dengan border ya. Nah, dengan border dan stylenya 100%. Kita sudah siapkan. Ini kita buka saja. Jadi kalau apa namanya diapit dengan tanda seperti ini menjadi komen. Jadi nggak terbaca oleh layar. Jadi kalau kita update dengan tanda begini nggak terbaca. Jadi komen. Nah ini kalau kita sudah buka, jadi kita nggak usah bikin lagi. Ya kita sudah kita buat ini margin leftnya adalah 10%. Jadi kita ngambil width-nya atau lebar dari tabel tersebut adalah 80%. Dan supaya di tengah-tengah kan 80% dikurangi 100 dikurangi 80% adalah 20% ya. 20% kita bagi dua, lab-nya 10%, otomatis margin rate-nya akan menyesuaikan 10% juga. Coba kita langsung refresh. Nah, seperti ini. Jadi sudah terbentuk tabel ya. Yang ini adalah heading-nya. Di sini menggunakan TH ya. Seperti yang diketerangkan oleh teori tadi. Jadi tabel, kemudian bordirnya satu, stylenya margin left adalah 10% dengan lebar 80% dari layar. Kemudian tabel row yaitu untuk eh, biar menjadi baris. Kemudian TH ini tag heading. Tag heading. Kemudian di sini ada dikasih weight-nya, kita terjemahkan. Jadi untuk persentase ininya harus 100% ya. 100%. Jadi 100% ini kalau kita nggak tampilkan di sini, nggak kita tulis di sini, otomatis dia nyesuaiin dengan karakternya. Misalkan kalau nomor ya cuma dikit ya otomatis mepet, akan nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau seperti ini, oh kita nomor itu cukup 10%, nama 50%, jenis kelamin 40% seperti itu. Dan kita bisa totalin semuanya adalah 100%. Dan kita coba sudah buat, nah setelah TR heading, kita buat TR yang untuk data. Nah, di sini karena kita masih baru belajar, jadi belum ada mengenal looping dan sebagainya, ini kita mesti ketikkan manual, nomor satu, nomor dua, seperti itu. Tapi nanti kalau kita sudah belajar, kan kita memang belajar pemrograman web, nah otomatis kita juga akan membaca dari database. Nanti kita membaca dari database dengan perantaraan yaitu ilmu dari PHP ya. Kita pemrograman dengan cara PHP. Nah, untuk sekarang ini kita harus berlelah dulu untuk mengetik satu persatu. Setelah kita buka skripnya menjadi seperti ini. Ini untuk tabel tabel yang sederhana ya, tabel yang masih eh, belum kita terjemahkan ini belum kita atur stylenya seperti apa. Tuh, tabel. Kemudian kita sudah jadi buat tabel. Kemudian ada tabel span. Tabel dengan span row yaitu menggabungkan beberapa baris.
atribut row span atau call span ya, seperti itu. Kita menggabungkan bisa menggabungkan baris atau menggabungkan kolom. Yang pertama, coba kita akan buat misalkan eh, kita akan menggabungkan nama sama jenis kelamin misalkan. Atau apa ya? Yang kita gabungkan contohnya ini apa sih yang digabungin? Call span 2. Misalkan nama sama sama nama samaran sama nama sebenarnya gitu ya. Kita bikin aja di sini weightnya nggak usah kita atur dulu. Jadi TR-nya nanti kita bikin dua ya kalau 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 menggunakan call span sama uh, row span itu kita TR-nya ada dua. TR di head TH-nya itu ada dua nanti. Nah, nomor ini karena kita hanya row-nya berarti kita di sini weight-nya masih tetap row, masih kita di sini tambahin row span. Row span sama dengan dua. Kemudian nama ini ada dua, jadi kita belum kita atur width-nya, masih full span, misalkan dua, dua, tetap nama. Nanti nama satu adalah asli, nama dua adalah samaran. Nah kemudian untuk jenis kelamin ini kita karena di sini cuma satu, kita kasih row span, row span sama dengan dua. Nah seperti yang tadi kita kan di sini yang nama ini kan belum kita apa namanya belum kita atur ya panjangnya berapa dan di sini nama ini mengandung dua dua kolom nggak cuma satu kolom karena kita akan membuat nama satu itulah nama asli nama kedua adalah nama samaran atau nama panggilan seperti itu. Nah kita bikin TR lagi di sini TR kita langsung masukin. Nah kita copy saja tapi nanti kita hapus TR-nya. Ini row-nya nggak usah, tinggalin width-nya saja. Nah width-nya ini kan tadi ini 10 sama 40 jadi 50 ya. Atau kita yang ini kita kurangin aja menjadi 20. Misalkan jenis kelaminnya 20. Ini no, atau nomornya nomor cukup 5% aja. Nomor 5%, ininya 25% misalkan. Berarti ini 30%. 100 dikurangi 30, 70%. 70% dibagi 2 berarti 35, 35. 35, 35, 35. Yang pertama asli, asli. Kedua nama panggilan. Misalkan ini kita sudah buat yang pertama nama aslinya Nur Afandi. Kita copy saja. Panggilannya Mas Nur gitu misal. Mas Nur. Bahasa pakai Afandi. Kemudian ini yang kedua nama aslinya Ahmad Afandi. Kemudian nama panggilannya Mas Afandi. Mas Ahmad aja, Mas Ahmad. Kita simpan. Ustaz, mana Ustaz? Sambil nyetir soalnya. Ya nggak apa-apa. Nah di sini sudah kelihatan ya. Nama tadi dipecah menjadi dua ya. Nama tadi dipecah menjadi dua yaitu nama asli dan nama panggilan. Nah, sedangkan namanya ini kita nggak perlu ini, jadi langsung otomatis ini. Sedangkan untuk yang nomor sama jenis kelamin itu row-nya langsung menyesuaikan ke bawah. Karena kita pakai TH, TH itu langsung otomatis mengatur ke tengah. Jadi kalau kita pakai TD maka nggak ke tengah, tapi kalau pakai TH langsung ke tengah seperti ini. Jadi
kita sudah belajar mengenai row span dan pole span. Seperti itu. Itu untuk tabel. Kemudian atribut yang kedua, yang berikutnya adalah judul ya. Mengenai judul dari tabel tersebut. Yaitu dengan misalkan dengan apa captionnya seperti ini. Caption eh, apa ya? eh, Nama orang atau misalkan di sini captionnya di bawah sini. Nama-nama teman saya judulnya. Nah, otomatis ini apa judulnya di tengah. Atau kok maunya yang gede. Misalkan kita kasih apa namanya uppercase ya. Kasih uppercase. Nanti bisa uppercase dipakai style ya. Tapi sekarang kita coba nak pakai ini aja. Tetap kita manual dulu. Nama-nama teman. Seperti itu. Captionnya otomatis langsung di tengah. Nah, ini untuk judulnya. Nah, jadi kita judulnya di sini, kemudian tadi nomornya menggunakan tabel row, yaitu row span 2. Ini juga jenis kelamin row span-nya 2. Sedangkan yang ini nama full span-nya 2. Nama ini untuk dipecah menjadi nama asli sama nama nama panggilan. Seperti itu. Itu untuk sampai ke nama. Nah, kemudian setelah itu kita belajar mengenai background dari tabel tersebut. Kita bisa membuat backgroundnya tabel tersebut warnanya kita bisa rubah-rubah. Atau warna di TH-nya juga bisa. Warna dari tabel apa namanya? Tabel headingnya bisa kita warnain. Coba kita pakai ini aja, jangan tabelnya, tapi kita lebih spesifik kepada warna dari TH-nya misalnya. Misalkan TH yang yang nomor ini kita kasih warna merah. TH di sini kita kasih style aja, sini aja. Langsung aja style. Nanti style ini juga kita bisa masukkan ke CSS ya. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu. Tapi karena di sini kita belum belajar CSS ya, baru kita akan kita masukkannya saja sementara di sini. Yuk kita capek-capek untuk ngetik satu-satu. Background, background. Itu di sini kita bisa, maaf bukan sama dengan tapi titik dua. Kita bisa tuliskan misalkan green atau blue atau apa. Atau kita kalau seperti kemarin kita tahu mengenai warna, ya kita kasih warna, apa namanya atribut warna. Kita tutup dengan titik koma, kemudian kita tutup dengan petik. Coba kita save untuk warnanya, warna nomor, warnanya blue ya. Nah, sedangkan warna ini kalau blue sama hitam itu kontras ya. Misalkan kita kasih colornya, color dari apa namanya teksnya ini adalah putih misalkan. Color kalau background itu apa belakangnya, kemudian kalau ini nama apa untuk mewarnai teksnya ya. Misalkan kita pakai atribut warna, misalkan kuning. Kuning itu biasanya FF 00. Stop, kita simpan. Nah, sudah kuning. Jadi warnanya nggak kontras. Seperti itu. Kalau kita mau satu-satu kita tambahin, misalkan eh, kita copy aja stylenya. Di nama, masukin di nama sini. Di nama mungkin backgroundnya warna hijau, green. Sedangkan warna ininya merah misalnya. Merah itu merah yang merah hati itu FF0000. Atau kalau kita nggak hafal ini kita ketik red aja nggak apa-apa. Bisa. Nah,
hijau, nama ininya nama namanya adalah merah, tapi kontras ya, kontras. Mendingan kita kasih putih aja. Putih itu bisa 3 kali huruf F, nah seperti itu. Dan seterusnya. Nanti bisa teman-teman praktekkan warna-warnanya ini, bisa dengan kita nulis warna saja dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jawa nggak bisa, dengan bahasa Inggris tentunya. Misalkan red, green, blue, yellow, dan seterusnya. Purple. Nah, itu akan sesuai dengan ininya. Itu untuk warna. Mungkin teorinya untuk tabel sampai mewarnai tabel, atau kalau mau bikin bikin tabelnya semuanya berwarna. Misalkan, nah stylenya ini kita tambahin background. Di sini kita tambahin backgroundnya jangan blue. Misalkan eh, abu-abu ya, abu-abu pakai ini aja, pakai DDD, simpan. Maka semuanya nanti berwarna abu-abu, nggak putih lagi. Jadi semua semua backgroundnya di dalam tabel ini adalah abu-abu. Terlalu apa? Terlalu gelap. Misalkan kalau terlalu gelap kita pakai F, FD 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 6 karakter, 1 2 3, simpan. Nah warnanya nggak begitu gelap ya. Walaupun abu-abu tapi abu-abu masih terang. Seperti itu. Itu sampai tabel ya. Kita hari ini belajar form dan tabel. Silahkan dipraktekkan teman-teman. Silahkan dipraktekkan untuk melatih apa? Melatih kita dalam membuat tabel dan membuat form. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Lupa bang. Ya Ki? Iya yang itu yang apa? Rospen sama apa Colspan ya? Belum paham Ya. saya. Rospen itu Hmm. untuk ini. Untuk menggabungkan row 1 dan row 2. Karena kan di sini. Kita ini kan yang tabel ini kan headingnya ini ada 2 ya. Yang ini nama ini kan mengandung 2 hierarki, mengandung dua dua ini ya, dua dua kolom. Nama ini mengandung 2 kolom ya. Kolom pertama adalah asli, kolom kedua adalah panggilan. Sedangkan yang nomor sama jenis kelamin ini tidak memiliki hierarki atau tidak memiliki kolom. Kolomnya tetap satu. Maka di sini digunakan rose pen di sini yang tadi ini. Jadi untuk heading yang nomor sama heading yang kelamin itu menggunakan rose pen. Nah, misalkan kita tambahin lagi, misalkan ada alamat ya. Nanti kalau kalau ini alamat nanti harus nambahin ini persentasenya ya. Karena kita di sini terjemahan apa kita atur dengan persentase. Misalkan kita menambahin alamat. Nah, alamat ini tidak tidak memiliki dua kolom. Misalkan satu alamat rumah, 2 alamat email misalkan. Nah, kita juga kasih di sini aja. Misalkan di sini menggunakan yang ini, sorry, bukan bukan Rospen tapi Clospen ini. Misalkan di sini ya, kita tambahin aja. Clospen ini yang yang ada Clospen 2 ini alamat. Dan alamat ini memiliki 2 hierarki atau 2 kolom. Maka di sini kita juga harus nambahin 2 kolom lagi. Karena di sini 70 ya, 70 ini tadi nama taruhlah 70 dibagi 4. 70 dibagi 4. Berapa Ki? Ki, halo Ki, 70 dibagi 4 berapa? 15 misalkan. Nama panggilan 15. 15. 70 ini 30 berarti ini 40. 40 20 20 aja.
20, 20. Nah, ini kan misalkan alamat email. Nah, di sini alamat rumah. Nah, ini kita harus tambahin lagi di sini di datanya ini. Datanya juga harus nambah 2. Misalkan alamat email kan Nur Afandi, nur.gmail.com, nur@gmail.com, misalkan, gmail.com. Alamat rumah misalkan Jatim. Kita copy aja sini biar 2, biar cepat. Simpan. Maaf tadi alamat ya benar. Kita refresh. Jadi eh, nama 2, kemudian jenis kelamin ini tidak memiliki kolom, maka dia jenis kelamin tetap 1 ya, row-nya 2, row-nya 2, nomor row-nya 2, nama row-nya 1, namun dia memiliki kolom bawah atau kolom hierarki atau kolom anak, yaitu kolom yang kedua. Kemudian alamat juga sama, alamat memiliki kolom 2, email dan rumah. Akan seperti ini. Kira-kira gimana, Ki? Paham? Putus kayaknya Pak. Si Kikinya putus. Iya keluar. Aduh, nanya malah putus. Mudah-mudahan sih paham ya. Oke, aman, Pak. Oke, paham ya, Nel? Ya, itulah mungkin materi yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas khilaf apabila saya menerangkannya itu terlalu nggak jelas atau mungkin terlalu cepat dan sebagainya sehingga kurang bisa dipahamin. Mohon maaf. Mungkin sampai di sini. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga istirahatnya menyenangkan dan happy weekend. Terima kasih. Baik, Terima Pak. kasih Bapak. Sehat selalu, Pak. Thank you, Pam. Makasih Pak Sudi. Iya, bisa di-share itunya, Pam, apa e-booknya? E-book. Apa ya Pak? E-booknya. Oh iya boleh Pak, nanti saya share Pak. Oh iya, thank you ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, selamat malam, selamat istirahat semua. Selamat Malam malam Pak. Pak. Selamat Terima malam kasih. juga, Pak Sudi. Sehat selalu, Pak.